اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bang Iman. Selamat menunaikan haji dan juga bertugas Gus di Mekah. Sekarang ini kalau di Mekah hari Jumat juga Gus ya? Ya, hari Jumat juga Bang, alhamdulillah. Hari Jumat menurut informasi bahwa hari ini juga Yaumul Wukuf, betul Gus? Iya betul Bang, ini alhamdulillah. Dari pagi kita muter-muter tapi alhamdulillah sampai juga kepada maktab kita. Tapi memang tetap Bang, situasi sekarang juga baik di Madinah, terutama di Mekah, itu penjagaan luar biasa ketat Bang, karena memang menjaga keamanan para jemaah ya, karena memang baru tahun ini dibuka. 2 tahun kan. Betul. Artinya dari 2 tahun tidak pernah ada haji, pelaksanaan haji. Hari ini sekarang adalah haji pertama setelah pandemi. Situasi dan kondisinya bagaimana sekarang sebetulnya Gus untuk jemaah dari Indonesia, khususnya dari Madura Gus? Situasinya memang pertama kita cerita situasi di negara Saudi, khususnya Madinah dan Mekah ya Bang ya. Memang khususnya di kota Mekah itu penjagaan sangat ketat karena sekitar 500 sampai 600 ribu personil itu dikerahkan oleh pemerintah Saudi untuk mengamankan jemaah haji. Tapi memang kuota jemaah haji pada saat ini seluruh dunia itu hanya separuh Bang, hanya sekitar 50%-an Bang. Ini total semua 1.050.000 orang. Jadi sedikit longgar, tapi keamanan sangat maksimal. Dan mobil khusus untuk jemaah Indonesia sendiri, pengawasan dari DPR itu sangat ketat karena untuk menjaga keamanan warga kita juga, kenyamanan dalam beribadah haji lah. Dan dari catering, tempat maktab dan sebagainya itu sangat diperhatikan oleh DPR, dan kita sampaikan kepada Gus Yakut, selaku Menteri, agar catering dan tempat itu sangat diperhatikan. Catering, tempat dan transportasi Bang. Oke Gus, itu dari semua jemaah haji yang dari jemaah Indonesia sangat diperhatikan. Tapi keadaan di Mekah sekarang itu penjagaan dari para askar itu sangat ketat, beda dengan musim-musim haji sebelumnya Gus ya. Ya, ini karena mungkin di masa endemi, dari pandemi ke endemi, jadi penjagaan sangat ketat Bang. Kayak tadi kita dari hotel berangkat setelah subuh jam 5:30, sudah nyampe maktab dari tadi, cuman nggak boleh berhenti sembarangan Bang. Karena memang penjagaannya sangat memberi keamanan untuk kita semua. Itu dari pemerintah Saudi-nya sendiri. Gus, ya, tentang pelaksanaan haji wukuf hari ini sebetulnya untuk jemaah Indonesia dan khususnya
yang dari Madura ya, menurut pantauan jenengan Gus, gimana sebetulnya, lancar-lancar saja, ada kendala apa gimana Gus? Ya memang awalnya banyak keluhan, Bang. Di awal itu banyak keluhan, pertama di makanan yang basi dan lain sebagainya, terus di kesehatan. Tapi setelah DPR memberikan pantauan dan datang ke tempat catering dan kita datang ke tempat Dakar. Dakar itu daerah kerja dari Kemenak, kita sampaikan keluhnya masyarakat seperti ini, kita tinjau juga ke klinik khusus jemaah Indonesia. Itu ya alhamdulillah jemaah kita saat ini lebih diperhatikan lagi. Ya walaupun masih banyak kekurangan yang harus kita benahi ke depannya, tapi paling tidak pada saat ini jemaah haji sedikit bisa tenang lah Bang. Oke Gus, itu pelayanan yang diberikan oleh panitia haji Indonesia terhadap jemaah haji yang hari ini, yang musim haji ini melakukan haji di Mekah hari ini. Gus, selain itu menurut pantauan dan juga yang Gus Imron lihat, perhatikan dan lain sebagainya, di luar pelayanan yang diberikan oleh panitia haji hari ini, dari pemerintahan Arab Saudi terkait dengan urusan masalah haji gimana Gus? Selain keketatan itu ada hal-hal lain yang beda dengan yang musim haji sebelumnya apa gimana Gus? Ya karena memang untuk itu dibatasi Bang ya, untuk kuota haji. Biasanya kita kan dapat kuota lebih banyak daripada satu. Ini saya rasa ya sekitar 50% takut nggak sampai. Tapi di situ kenapa kita juga harus bisa memaklumi kenapa pemerintah Saudi membatasi jemaah pada tahun ini, karena satu masa endemi dan ini baru pertama kali buka. Jadi memang kita benar-benar harus memahami situasi dan keadaan di negara Arab Saudi. Jadi untuk pemerintah Saudi sendiri sudah sangat luar biasa sebenarnya. Gus, ada info, ini konfirmasi, ada informasi, ini konfirmasi ke jenengan Gus, bahwa Hajar Aswad itu sekarang dibatasi dan tidak boleh tidak seperti musim-musim haji sebelumnya bisa dicium dan macamnya, bener nggak Gus? Ya, pada haji kali ini kita tidak bisa menyentuh tidak bisa menyentuh secara langsung karena memang ini masa pemulihan endemi di negara ini. Jadi kita juga harus legowo, kita juga harus ikhlas karena memang pada haji kali ini sangat luar biasa, udah haji akbar dan itu memang kita menunggu panggilan. Kita harus tetap bersyukur walaupun kita tidak bisa menyentuh Ka'bah atau mencium Hajar Aswad, kita udah sangat bersyukur Bang. Karena setiap sudah berapa lama kita kan tidak ada jemaah haji, jemaah umroh juga sangat jarang, baru dibuka beberapa bulan yang lalu. Jadi menurut saya marilah untuk kaum muslimin muslimat tetap bersyukurlah walaupun kita tidak bisa menyentuh atau mencium Hajar Aswad secara langsung. Tapi paling tidak kita bisa mendekat walaupun ada pembatasnya gitu loh Bang. Karena memang jemaah pada kali ini sangat dibatasi oleh pemerintah Saudi. Jadi banyak kan kemarin di berita 46 orang dikembalikan karena pakai visanya bukan visa dari Indonesia, visa negara lain. Dan banyak info-info bahwa Furoda ribuan orang nggak keluar. Jadi kalau saya pribadi kita tetap bersyukurlah karena memang ini satu panggilan yang yang saya juga nggak nyangka Bang, saya juga bisa berangkat gitu Bang. Ini suatu mimpi yang saya bener nggak sih nih saya nyampe di sini gitu. Jadi saya minta kepada kaum muslimin muslimat yang terutama yang melaksanakan jemaah haji, kita harus tetap bersyukur karena situasi seperti ini kita masih bisa berangkat dan apalagi sekarang haji akbar itu. Gus, menyinggung masalah yang berita yang heboh kemarin, ada sekian jemaah haji yang dipulangkan karena memakai visa di luar Indonesia dan lain sebagainya.
Gus Imron sebagai anggota Komisi 8 ya kalau nggak salah, ini nanti kan harus juga menjadi perhatian dari Komisi 8 untuk bagaimana pengaturan, pembenahan, dan juga penertiban agar tidak ada masyarakat yang justru tertipu dengan oknum-oknum tertentu, travel-travel tertentu yang justru hanya mencari keuntungan, tapi tidak bisa menjamin bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu bisa betul-betul terlaksana dan terlambatnya. Ini harus menjadi catatan juga dari jenengan Gus ya. Ya, jadi catatan juga bagi saya. Saya rasa tidak hanya Komisi 8 saja, semua anggota DPR dari Komisi 1 sampai 11 itu mari kita meminta dan agar para travel ini bisa lebih ditertibkan lagi. Kan kasihan dia sudah selamatkan, diantar oleh tetangga, diantar oleh sanak saudara, bahagianya berangkat haji, tapi tiba-tiba dipulangkan dari dari jedanya, kan kasihan mereka juga. Kita akan minta pada pemerintah agar lebih ditertibkan kembali, karena memang furodah ini kita nggak tahu, kadang bisa keluar sekian, kadang nggak keluar sama sekali, keluar sekian persen dari total jemaah yang berangkat, itu kan rebutan. Jadi kami semua yang berangkat pengawasan haji ini ingin meminta dan akan meminta pada pemerintah, wabil pada Kemenak, agar dibuat suatu regulasi terkait furodah atau mujamalah ini, Bang. Kasihan masyarakat juga. Itu yang menjadi catatan dari Gus Imron terkait dengan kejadian musim haji hari ini, dan sudah viral di beberapa informasi bahwa ada sekian banyak jemaah haji yang keluar karena memakai kuota luar negeri, dan juga furoda yang luar biasa mahalnya Gus. Bahkan ada informasi dari 250 juta menjelang pemberangkatan masih diminta lagi 50 juta dan lain-lain sebagainya. Semua informasi itu benar atau tidaknya nanti dikonfirmasi, dan pastinya ini jangan sampai dijadikan sebuah peluang oleh siapapun untuk merugikan terhadap masyarakat gitu. Catatannya itu Gus ya. Catatannya itu Gus ya. Iya, catatannya. Kasihan masyarakat juga yang mereka kumpulin uang, tiba-tiba kalau uangnya balik, kalau enggak kan kasihan juga. Oke, Gus, selain masalah itu tentang masalah suasana dan situasi pelaksanaan ibadah haji dan wukuf hari ini, selain dari apa yang diceritakan jenengan tadi ketat dan macamnya, tapi jemaah haji Indonesia khususnya tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan fardu-fardu dari haji ini Gus ya, yang belum pemantauan jenengan Gus? Tidak, tahu saya melihat dengan tadi yang kita lihat bersama, tidak ada suatu kesulitan. Tapi memang ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah Saudi, seperti ingin ke Jabal Nur itu dibatasi. Nanti yang di atas turun, baru yang di bawah boleh naik. Jadi seperti itu, Bang. Tidak ada kesulitan yang coba yang dilakukan oleh ada satu, karena saya melihat penjagaan keamanan. Jadi perhatian dari pemerintah Saudi sangat luar biasa. Oke Gus, itu pesan dan juga himbauan dari jenengan untuk jemaah haji Indonesia yang ada di Mekah, bahwa kita harus bersyukur meskipun ketat itu dilaksanakan, memang itu untuk karena itu menjadi kewenangan dari pemerintah Arab Saudi, bukan kewenangan dari pemerintah Indonesia. Tapi yang menjadi catatan dari Gus Imron terkait dengan pelaksanaan jemaah haji tentang masalah furoda dan juga penggunaan visa di luar negeri itu nanti menjadi catatan tersendiri dan akan dikonfirmasi kepada pihak Kemenak. Gus, ada hal lain yang disampaikan Gus terkait dengan urus pelaksanaan haji hari ini sebelum kita selesai Gus? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Oke, Gus, sebelum itu semua, saya mohon kru Lingkar Jatim, khususnya saya dan teman-teman yang lain dan juga subscribernya Sanrasan, mohon doanya Gus, biar juga mendapat kesempatan yang sama berziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, baik itu umroh ataupun haji. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari doa-doanya jenengan Gus. Amin, amin. Terutama wabil khusus untuk Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura, semoga kita diberi kelancaran, keselamatan, baik dari segi apapun, ngereng atau karan apapun aja ketertiban.
Amin, amin. Amin. Gus, nyona tuh khusus Gus dulu. Nyona tuh khusus Gus. Mumpung ajunan badan Mekah. Mumpung ajunan Mekah. Khusus dan gula bareng kru Lingkar Jatim bersubscriber sandasan Gus. Tua aki Gus, tua aki. Bil kolbi saya kelaban debuan oke kelaban kolbi ampian gula amin dikin to Gus. Debuan. Untuk kakak Lingkar Jatim. Amin. Dan untuk Direktur Lingkar Jatim, Bang Tariman dan sejenak semoga paring keselamatan dunia manfaat akhirat. Amin. Semoga paring untuk hajat, semoga bisa berangkat dari tanah suci baik utama haji. Semoga sejenis paring kelancaran, kesayangan, wabil khusus untuk keluarga kita saja. Ya iron wabatin katakan qamanan waqtahu ya rabbur rahim. إذا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا من وصف الله الذي لا إله إلا هو الفاتحة. Tekelangko penyagus, selamat melaksanakan tugas selanjutnya dan melaksanakan ibadah haji yang masih belum dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat Gus, dan informasi yang disampaikan juga catatan yang sudah menjadi catatannya jenengan mudah-mudahan tidak hilang nanti setelah kembali ke Indonesia. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.